Sumber utama pemicu lonjakan gula darah telah terungkap, 10 kali lipat lebih tinggi dari nasi. 4 jenis makanan pokok yang Anda kira lambat menaikkan gula darah, ternyata justru sangat cepat. Banyak orang tidak mengindahkan nasihat dokter dan terus mengonsumsinya setiap hari. Nasi, sebagai makanan pokok yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, telah menjadi sumber kontroversi selama bertahun-tahun. Beberapa artikel bahkan menggambarkannya secara berlebihan, menyebut nasi sebagai makanan sampah yang menyebabkan lonjakan gula darah dan kenaikan berat badan. Sekilas, argumen ini terdengar meyakinkan. Namun, bagi masyarakat yang tidak bisa lepas dari nasi 3 kali sehari, pernyataan ini terasa seperti sebuah guncangan besar. Apakah nasi benar-benar tidak boleh dimakan lagi? Apakah ada dasar dari klaim-klaim ini? Mengapa nasi putih disebut sebagai raja makanan sampah? Banyak orang mungkin pernah melihat pernyataan bahwa nasi adalah makanan pokok terburuk, sehingga beberapa orang menjadi takut dan berhenti makan nasi demi menjaga kesehatan. Apakah nasi seburuk itu? Alasan utama di balik klaim ini berkaitan dengan indeks glikemik nasi yang tinggi, yaitu di atas 80. Ini berarti, makanan jenis ini akan dengan cepat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Bagi mereka yang perlu mengontrol gula darah secara ketat, nasi memang tidak cocok dikonsumsi dalam jumlah besar. Namun, apakah makan nasi pasti menyebabkan diabetes? Sebuah analisis yang dipublikasikan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi 300 gram nasi per hari mungkin merupakan ambang batas kritis. Di atas jumlah tersebut, setiap tambahan 158 gram nasi akan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 13%. Namun, hasil ini tidak sepenuhnya berlaku untuk orang Asia. Para peneliti menemukan bahwa dalam 3 dari 4 studi yang melibatkan populasi Asia, tidak ditemukan hubungan langsung antara konsumsi nasi dan kejadian diabetes tipe 2. Hal ini diduga berkaitan dengan kebiasaan makan kita. Saat makan nasi, kita biasanya menyantapnya bersama lauk pauk seperti daging, sayuran, dan hidangan laut yang dapat memperlambat laju kenaikan gula darah. Oleh karena itu, klaim bahwa makan nasi menyebabkan diabetes tidak sepenuhnya benar. Faktanya, nasi sangat penting bagi kesehatan kita. Jika kita tidak mengonsumsi makanan pokok seperti nasi dalam jangka panjang, tubuh akan mengalami masalah, mulai dari gangguan metabolisme hingga fungsi otak yang terganggu. Ini karena pati dalam nasi dipecah menjadi glukosa, sumber energi utama bagi tubuh. Kekurangan glukosa dalam jangka panjang akan membuat otak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, menyebabkan penurunan daya ingat dan kelambatan dalam merespons. Meskipun nasi penting, konsumsinya tidak boleh berlebihan. Disarankan untuk mencampur nasi dengan biji-bijian lain, tidak memasaknya terlalu lembek, serta mengunyahnya secara perlahan untuk memperlambat kecepatan makan. Berhentilah makan saat sudah merasa kenyang sekitar 70%. Cara ini dapat membantu agar gula darah tidak naik terlalu cepat setelah makan. Orang Jepang juga gemar makan nasi. Tetapi mengapa kontrol gula darah mereka lebih baik? Data dari Federasi Diabetes Internasional menunjukkan bahwa pada tahun 2021, prevalensi diabetes di negara kita mencapai 12,8%, yang berarti sekitar 1 dari 8 orang menderita diabetes. Sementara itu, Jepang, yang juga mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, memiliki tingkat obesitas dan diabetes yang tergolong rendah di dunia. Apa rahasianya? Pertama, perbedaan antara makan nasi panas dan nasi dingin. Kita terbiasa makan nasi selagi panas, sedangkan orang Jepang lebih suka nasi dingin. Nasi panas lebih mudah diurai menjadi glukosa, menghasilkan lebih banyak kalori, dan menaikkan gula darah dengan cepat. Sebaliknya, nasi dingin mengandung pati resisten yang lebih lambat dicerna, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah makan. Kedua, masalah porsi. Orang Jepang menganggap nasi sebagai pelengkap sayuran, ikan, dan daging, sehingga porsi nasi yang mereka konsumsi jauh lebih sedikit. Sebaliknya, kita sering menjadikan nasi sebagai hidangan utama, sehingga asupan karbohidrat menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Ketiga, perbedaan kebiasaan makan. Kita menyukai masakan yang digoreng, ditumis, dan kaya akan minyak serta garam. Makanan seperti ini membuat kita cenderung makan lebih banyak nasi. Sementara itu,
Orang Jepang lebih menyukai metode memasak yang ringan seperti merebus atau menyantap makanan mentah, sehingga asupan minyak berlebih dapat dihindari. Keempat, penggunaan cuka. Orang Jepang sering mengolah nasi menjadi onigiri atau sushi. Sebelum dimasak, beras biasanya direndam dalam cuka, dan saat disajikan, ditambahkan kecap asin khusus yang mengandung cuka. Cuka dapat memperlambat kenaikan gula darah setelah makan, karena asam asetat di dalamnya menghambat aktivitas enzim amilase, sehingga memperlambat pemecahan pati menjadi glukosa. Selain nasi, ada beberapa makanan lain yang terlihat sehat, namun sebenarnya dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan sebaiknya dikurangi. 1. Susu sarapan aneka rasa. Susu sarapan yang dijual di pasaran seringkali ditambahkan kacang kenari, kacang tanah, atau oat. Meskipun terlihat kaya nutrisi, jumlah tambahannya tidak memenuhi standar gizi seimbang. Susu jenis ini sebenarnya lebih tepat disebut minuman susu berperisa daripada susu murni. Untuk meningkatkan rasa, produsen sering menambahkan banyak gula yang dapat dengan mudah menaikkan gula darah setelah minum. 2. Sayuran kering atau keripik sayuran. Banyak yang menganggap sayuran kering sehat dan mengonsumsinya sebagai pengganti sayuran segar. Namun, selama proses pengeringan atau pemanggangan, banyak nutrisi dalam sayuran yang hilang. Untuk menjaga rasanya, produsen menambahkan banyak gula, garam, dan minyak nabati yang secara signifikan meningkatkan indeks glikemik makanan tersebut. 3. Buah naga. Meskipun rasanya tidak terlalu manis, kandungan gula dalam buah naga bisa mencapai 14%, lebih tinggi dari semangka, menjadikannya pemicu kenaikan gula darah yang signifikan. 4. Biskuit soda. Sebagian besar biskuit soda terasa asin dan tidak manis, namun nilai indeks glikemiknya mencapai 72. Bagi penderita diabetes, mengonsumsi biskuit ini dapat dengan cepat menaikkan gula darah. Nasi sebenarnya tidak semenakutkan yang dibicarakan. Kita tetap perlu mengonsumsinya setiap hari, asalkan porsinya terkontrol. Jangan sampai rumor membuat Anda berhenti makan nasi secara membabi buta. Perlu diketahui, prevalensi diabetes pada orang dewasa terus meningkat. Jika digabungkan dengan kondisi pradiabetes, hampir separuh populasi kita mengalami masalah gula darah. Fluktuasi gula darah yang besar juga tidak baik bagi orang sehat, karena dapat menghambat pemecahan lemak dan menyebabkan penumpukan lemak di bawah kulit, serta di organ dalam. Bagi mereka yang sudah memiliki masalah gula darah, fluktuasi ini jauh lebih berbahaya, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko komplikasi diabetes. Oleh karena itu, menjaga kestabilan gula darah melalui pola makan sangat penting bagi semua orang. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering keliru dalam menilai makanan mana yang lambat menaikkan gula darah. Berikut adalah 4 makanan pokok yang sering dianggap lambat menaikkan gula darah. Padahal sebenarnya sebaliknya. Peringkat keempat adalah nasi merah dengan indeks glikemik 78. Ya, nasi merah juga termasuk makanan pokok dengan indeks glikemik tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa mengganti nasi putih dengan nasi merah tidak secara signifikan menurunkan gula darah puasa. Namun, nasi merah tetap memiliki manfaat seperti kandungan serat dan vitamin B yang lebih tinggi, serta dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi, meskipun indeks glikemiknya agak tinggi, nasi merah tetap layak dikonsumsi, asalkan porsinya dibatasi tidak lebih dari 200 gram sekali makan. Peringkat ketiga adalah bubur oat instan dengan indeks glikemik 79. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa serta-merta mempercayai semua produk gandum. Masalahnya bukan pada oat itu sendiri yang mengandung beta-glukan yang bermanfaat untuk mengontrol gula darah, melainkan pada cara pengolahannya. Oat utuh yang diproses secara minimal memiliki indeks glikemik hanya 42, sedangkan bubur oat instan yang telah melalui pemrosesan tinggi memiliki indeks glikemik 79, menjadikannya makanan GI tinggi. Oleh karena itu, pilihlah oat utuh, whole oats, atau steel cut oats. Peringkat kedua adalah bubur millet dengan indeks glikemik 93,6. Hanya dengan melihat betapa mudahnya millet dimasak dan dicerna, kita bisa menduga bahwa indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik nasi putih saja 83,
sementara bubur millet sudah melampauinya dan hampir menyamai glukosa murni. Namun, jangan langsung berhenti mengonsumsi millet. Jika millet dimasak menjadi nasi kukus tanpa direndam terlebih dahulu, indeks glikemiknya turun menjadi 64,4, bahkan lebih rendah dari nasi putih. Peringkat pertama adalah kentang tumbuk, mashed potato, dengan indeks glikemik 100. Makanan pokok dengan indeks glikemik tertinggi adalah kentang tumbuk. Kentang sendiri merupakan makanan pokok yang kaya nutrisi, tetapi indeks glikemik kentang tumbuk sangat tinggi. Selain itu, kentang rebus juga memiliki GI yang tinggi. Sebuah studi menunjukkan kentang yang dipotong dan direbus selama 25 menit memiliki GI hingga 99,6. Memahami karakteristik glikemik makanan ini membantu kita mengontrol gula darah dengan lebih baik. Bagi penderita diabetes, memilih makanan pokok yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas gula darah. Berikut adalah beberapa rekomendasi makanan pokok yang cocok untuk penderita diabetes. Pertama, biji-bijian utuh. Contohnya oat, yang kaya akan serat pangan dan beta-glukan. Beta-glukan membentuk zat kental yang memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat, sehingga menunda kenaikan gula darah. Nasi merah juga merupakan pilihan yang baik, karena mempertahankan kulit ari dan bekatulnya yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Untuk roti, pilihlah roti gandum utuh asli, di mana tepung gandum utuh menempati urutan pertama dalam daftar komposisi. Kedua, kacang-kacangan. Kacang merah dan kacang hijau kaya akan serat pangan, protein, dan berbagai mineral. Serat ini dapat menunda penyerapan karbohidrat dan menurunkan laju kenaikan gula darah. Anda bisa mengolahnya menjadi nasi kacang merah atau bubur kacang hijau, namun hindari penambahan gula berlebih. Ketiga, umbi-umbian. Ubi jalar kaya akan serat dan nutrisinya lengkap, serta memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dari nasi putih. Namun, kandungan gulanya cukup tinggi, jadi porsinya harus dikontrol. Ubi ungu memiliki manfaat serupa, ditambah dengan kandungan antosianin, antioksidan kuat yang membantu mencegah komplikasi diabetes. Selain itu, jagung sebagai sumber karbohidrat kaya, serat bisa menjadi pilihan. Begitu pula dengan soba, buckwheat, yang mengandung rutin, zat yang bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah kecil pada penderita diabetes. Anda bisa mengolahnya menjadi mie soba atau roti soba untuk pilihan makanan pokok yang lebih sehat.